Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkawinan itu adalah hal yang indah. Perkawinan itu tentunya adalah idaman dari wanita maupun pria yang ingin berumah tangga dan melanjutkan kehidupannya ke hal yang sangat membahagiakan, yaitu keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Perkawinan adalah menyatukan dua hati, jadi tidak bisa dipaksakan. Namun untuk teman-teman yang hari ini belum menikah ataupun yang sudah bekerja dan belum menikah, harus diketahui bahwa di dalam perusahaan itu ada aturan, ada peraturan, baik perusahaan swasta maupun di instansi pemerintahan. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui aturannya itu apa saja sih, supaya kita bisa tahu dan menentukan kita menikah kapan, supaya pengembangan karirnya juga terjaga dan aman. Nah, di tutorial kali ini saya mewawancarai atau ada yang menyampaikan sesuatu mengenai perkawinan, di mana ketika pada saat bekerja dahulu aturannya itu pelaksanaannya seperti apa diterapkan kepada pegawai-pegawainya. Nah, kemudian ketika kita menikah, tentunya kita menginginkan jatuh hati dan jatuh cinta pada orang yang sama berkali-kali, malahan mungkin sejuta kali, ya. Namun di sini ada pihak yang ketiga atau mungkin pasangan kita terlanjur untuk melihat seseorang dan berusaha untuk berpisah dalam perkawinan tersebut, sehingga apa yang terjadi, maka akan munculnya perceraian. Nah, apakah perceraian itu ada juga aturan mainnya atau aturan dalam perusahaan maupun di instansi pemerintahan? Tentunya ada, ya. Kalau begitu kita lihat dan kita tonton apa saja sih perkawinan dan perceraian di dalam aturan perusahaan dan instansi. Perkawinan kalau menurut saya itu menyatukan dua orang antara laki-laki dan perempuan untuk mempunyai tujuan yang sama. Itu menurut pribadi saya. Tapi di dalam kehidupan kita kan mempunyai aturan, ya. Namanya pernikahan itu, apa itu pernikahan? Misalnya ada di dalam Undang-Undang Pernikahan, ya, nomor 1 tahun 74 kalau nggak salah. Di situ sahnya suatu pernikahan itu yang terpenting adalah terpenuhi rukun nikahnya. Nah, rukun nikah itu di situ ada calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali, saksi, mahar, ijab kabul. Nah, disitulah sahnya suatu pernikahan. Kemudian untuk kalau orang muslim kan didaftarkan di KUA, ya. Kalau untuk non-muslim itu bisa didaftarkan di catatan sipil. Ada satu hal lagi yang menarik tentang pernikahan. Kalau saya kan profesi sebagai seorang advokat. Advokat itu merupakan suatu profesi yang independen. Jadi untuk satu pernikahan kita profesi advokat itu biasa seperti halayak yang lainnya saja. Akan tetapi karena saya menikah dengan seorang anggota Polri, itu agak-agak ribet sedikit, ya. Ada banyak persyaratan yang memang harus dipenuhi. Selain pernikahan di KUA, ada juga pernikahan di kantor kepolisian itu sendiri. Kalau dulu waktu zaman saya namanya pernikahan batalion. Nah, di situ persyaratannya, apalagi waktu zaman saya menikah itu di era Orde Baru, itu terlalu banyak persyaratan yang harus saya penuhi. Selain persyaratan nikah yang umum lah, seperti ya foto, kelakuan baik dan lain sebagainya, di situ juga saya mesti melampirkan sertifikat sertifikat P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Saya harus punya sertifikat tersebut. Kemudian juga harus ada namanya screening. Screening itu adalah zaman dulu tuh bersih diri dari gerakan 30 SPKI, di mana di situ
saya sebagai calon pengantin di BAP, bapak saya juga di BAP. Di situ hasil screening membuktikan kalau saya, bapak saya dan keluarga saya itu tidak terlibat G30 SPKI. Nah, kalau hal itu sudah lolos, barulah kita bisa menikah dengan seorang anggota Polri. Seperti itu pernikahan. Perkawinan secara kacamata pribadi saya adalah membentuk sebuah keluarga. Tujuannya adalah membentuk sebuah keluarga dari pasangan suami istri, dan itu harus dari sifatnya sesuatu yang berbeda jenis ya Bu, karena memang saat ini hal-hal itu ada beberapa negara bahkan membolehkan untuk pernikahan sama jenis, tapi di kacamata saya dan dari agama Islam, pernikahan itu merupakan perkumpulan dari suami istri, jadi antara laki-laki dan perempuan. Itu dari saya Bu. Di tempat saya, dalam hal ini bank ya Bu ya, di bank itu kami punya dua status pegawai, dua status rekrutmen juga. Jadi yang pertama ada frontliner, atau biasanya teman-teman itu dengan status kontrak. Selama masa kontrak, umumnya 2 tahun pertama mereka tidak diperkenankan untuk menikah terlebih dahulu. Jadi setelah selesai melewati tahun kedua baru diperbolehkan. Beda untuk status pegawai tetap. Pegawai tetap pun biasanya ada dua juga. Ada yang sifatnya fresh graduate. Fresh graduate pun akan menganut peraturan yang seperti teman-teman di kontrak. Tapi ada juga rekrutmen yang profesional. Biasanya untuk rekrutmen profesional sudah tidak ada batasan lagi masalah pernikahan. Tapi karena juga memang biasanya batasan usianya justru lebih tinggi. Nah, untuk pernikahan yang lain, sedangkan jika ada rekan kita dalam satu kantor itu menikah, gitu. Jadi ada yang pasangan yang ketemu mungkin di kantor, jadi akhirnya jodoh mungkin, ya akhirnya menikah. Biasanya salah satunya diminta untuk bisa mengundurkan diri karena alasan khawatir ada konflik of interest dari dua belah pihak. Karena memang di bank itu ada bagian-bagian tertentu yang harus memiliki benteng, gitu. Jadi tidak bisa saling terkoordinasi, gitu. Gitu Bu, kalau pernikahan dari sisi perusahaan saya. Karena memang tempat saya dulu itu bank plat merah ya, jadi sedikit banyaknya menganut peraturan di PNS, termasuk dalam hal perceraian. Jadi sebelum menikah mereka melaporkan diproses ya, sampai dengan ada perkenalan juga, dan perceraian pun begitu Bu. Jadi peraturan yang ada di tempat kami itu biasanya pegawai yang ingin melakukan perceraian umumnya mengajukan terlebih dahulu, dan kantor biasanya memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk bisa bertemu kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi. Tapi itu tetap kembali kepada yang bersangkutan. Nah, setelah proses itu selesai, jika tidak juga bisa diselesaikan, proses itu selesai, jadi pegawai baru diperkenankan untuk bercerai. Jika ada yang melakukan perceraian tanpa diketahui oleh perusahaan, biasanya dari kantor akan diberikan punishment. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi. Nah, perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud membentuk suatu keluarga. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui adakah peraturan perkawinan bagi pegawai, baik, kita akan memasuki peraturan perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau Jawa. Kedua kata ini yang biasanya dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam kitab
Sehingga secara terminologis, perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan. Baik, kita akan coba dengan asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga bahagia dan kekal, di mana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Nah, hal ini ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bila mana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dalam undang-undang tersebut juga menganut asas monogami dengan ketentuan apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dari bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat berisi lebih dari satu orang. Namun, perkawinan tersebut harus dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan dan diputuskan oleh pengadilan. Dalam undang-undang ini juga menganut prinsip mencegah pernikahan, bahwa di bawah umur, batas umur untuk perkawinan pria 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menerapkan syarat-syarat perkawinan. Yang pertama ada yang disebut dengan syarat formil. Syarat formil ini adalah yang harus calon mempelai memberitahukan kehendaknya akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan. Kemudian ketika sudah dicatat, maka pegawai pencatat perkawinan akan mengumumkan pernikahan tersebut. Ini yang syarat formil. Kemudian syarat yang material adalah ada 3. Yang pertama adalah syarat material khusus. Syarat material khusus ini adalah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana di dalamnya ada pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara 2 orang. Siapakah? Pertama adalah hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau lurus ke atas. Kemudian hubungan darah garis keturunan ke samping. Kemudian ada hubungan semenda. Kemudian larangan untuk menikah untuk hubungan susuan. Kemudian ada hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi. Kemudian mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin, dan telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain. Ya, jadi ini yang mengatur tentang larangan perkawinan. Kemudian yang kedua, syarat material umum. Syarat material umum ini adalah harus ada persetujuan orang tua di mana kedua belah pihak maupun wali karena usia mempelai sudah sesuai dengan syarat sah pernikahan, yaitu lelaki 19 tahun dan wanita 16 tahun. Jadi syarat sahnya itu adalah ini ya, ada usianya 19 tahun dan 16 tahun. Sedangkan syarat yang ketiga adalah adanya izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Ya, ini harus ada izinnya, di mana izinnya sendiri pertama dari orang tua kedua belah pihak calon mempelai. Kemudian kalau orang tua atau seseorang dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka boleh juga berada di bawah
kuratele ya. Kemudian bisa juga berada dalam keadaan tidak waras, kemudian tempat tinggalnya tidak diketahui, maka izinnya cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Selanjutnya, apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izinnya boleh dari wali yang memelihara calon mempelai ataupun keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Nah, ini adalah syarat-syarat dari perkawinan. Menurut Undang-Undang Hukum Perdana, yaitu KUH Perdana, ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah kedua belah pihak telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kedua, harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak. Yang ketiga, untuk perempuan yang pernah menikah pertama, itu harus melewati dulu 300 hari. Selanjutnya, yang keempat, tidak ada larangan dalam undang-undang kedua belah pihak. Yang kelima, untuk pihak yang masih di bawah umur, itu harus ada izin dari orang tua atau walinya. Dan yang keenam, itu harus ada asas monogami yang mutlak, yaitu pasal 27 KUH Perdana. Menurut konstilasi hukum Islam atau KHI, dalam syarat perkawinan disebutkan untuk melaksanakan perkawinan itu harus ada calon suami, harus ada calon istri, kemudian harus ada wali nikah, harus ada 2 orang saksi, serta ijab qabul. Nah, kemudian menurut hukum Islam ada syarat umum. Yang pertama adalah syarat umumnya perkawinan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya. Kemudian ada juga surat Al-Maidah ayat 5, yaitu khusus untuk laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan. Kemudian untuk surah An-Nisa ayat 22, 23 dan 24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semendak dan saudara sesusuan. Baik, kemudian dalam hukum Islam juga ada syarat yang khusus, yaitu adanya calon laki-laki dan perempuan, kemudian tidak terpaksa, dan adanya wali nikah. Larangan dalam perkawinan pegawai itu masih di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di mana larangannya adalah di Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan. Kemudian larangan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam dan larangan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdana atau BW pasal 30, 31, 32, 33 KUH Perdana. Nah, larangan-larangannya yang pertama adalah untuk Undang-Undang tahun 1974. Nomor 1 berdasarkan kekeluargaan, di mana di dalamnya masuk dalam pasal 8 sub A sampai dengan F. Kemudian yang kedua, berdasarkan salah satu pihak masih terikat tali perkawinan, ini dilindungi oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian ada larangan kawin yang telah bercerai 2 kali, pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan larangan kawin bagi wanita selama masa tunggu, pasal 11 Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian larangan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam dikarenakan adanya pertalian nasab.
Nah, pertalian nasab ini adalah contohnya adalah seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya. Kemudian dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Dan dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Kemudian yang kedua, pertalian kerabat semenda. Nah, untuk pertalian kerabat semenda ini, yang pertama adalah dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Kemudian dilarang juga dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. Jadi istri dari ayahnya itu tidak boleh ya. Kemudian dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu Qobal al-Dukul. Dan selanjutnya adalah dengan seorang wanita bekas istri keturunannya ya. Jadi kalau misalkan menikah dengan istri anaknya itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah pertalian sepersusuan. Nah, di sini mengenai pertalian sesusuan adalah siapa saja, yaitu dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, kemudian dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah, kemudian dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas, dan terakhir adalah dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi ya, untuk laki-laki. Ini menurut kompilasi hukum Islam. Nah, sekarang untuk larangan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdana atau BW, yaitu pertama adalah pasal 30 di mana perkawinan dilarang antara mereka yang memiliki hubungan darah ke atas maupun ke bawah. Kemudian pasal 31 perkawinan dilarang antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman atau paman orang tua dengan kemenakan. Kemudian pasal 32 yaitu seseorang dengan keputusan pengadilan dinyatakan melakukan zina, itu juga tidak boleh. Dan pasal 33 antara orang-orang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan pasal 199 nomor 3E atau 4E. Nah, kemudian diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 diundangkan tanggal 21 April 1983 dalam lembaran negara tahun 1983 nomor 13 tambahan lembaran negara nomor 3250 ada izin perkawinan ya. Yang pertama adalah pemberitahuan tentang perkawinan. Bagaimana pegawai itu wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan. Jadi ketika sudah melakukan pernikahan itu harus dilaporkan kepada atasannya ya. Nah, di mana ketentuannya wajib ini berlaku bagi pegawai yang sudah duda atau janda. Kemudian yang kedua, pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang. Pegawai yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Jadi harus minta izin dulu ya. Kemudian nanti permintaan izin terlebih dahulu dari pejabat tadi secara tertulis dengan mencantumkan kenapa dia ingin melakukan pernikahan yang kedua ya, untuk mendasari permintaan izin tersebut. Nah, bagaimana standar operasional prosedurnya atau SOP perkawinan?
Pertama adalah pegawai yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan kepada pejabat secara hierarki selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal pernikahan. Kemudian laporan perkawinan harus dibuat rangkap 3 dan dilampiri. Pertama adalah salinan surat nikah atau akte perkawinan untuk tata naskah masing-masing instansi. Kemudian pas foto suami istri ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar. Nah, sanksi jika pegawai tidak memberitahukan perkawinannya secara tertulis kepada pejabat, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Baik, kita masuk kepada perceraian pegawai. Apa sih perceraian itu? Perceraian itu adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, di mana perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini bahwa penyebab perceraian itu banyak ya, di mana akhirnya pegawai itu ingin bercerai harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat. Pegawai hanya dapat bercerai apabila terdapat alasan yang memungkinkan dia akan bercerai, di mana yang pertama adalah salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya. Atau juga penyebab yang lain adalah salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Mungkin juga penyebabnya adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Kemudian antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka surat permintaan izin cerainya diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki. Permintaan izin perceraian harus dilengkapi dengan salah satu alasan ataupun lebih sebagai bahan pembuktian mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian. Sekarang, bagaimana kewajiban atasan? Nah, kewajiban atasan itu tidak langsung memberikan jawaban iya, ya, tapi setiap atasan ketika menerima surat izin perceraian itu harus berusaha merukunkan kembali suami istrinya yang ingin bercerai. Jika usahanya tidak menghasilkan, maka ia harus meneruskan izin perceraian tersebut kepada pejabat lain, tentunya melalui saluran hierarki dengan disertai pertimbangan yang tertulis. Nah, kemudian yang kedua, setiap atasan juga menerima surat permintaan izin bercerai wajib menyampaikan kepada pejabat selambat-lambatnya 3 bulan terhitung tanggal ia menerima surat permintaan izin bercerai, dan pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 bulan setelah menerima surat tersebut. Yang ketiga, kewajiban pejabat sebelum mengambil keputusan, pejabat harus terlebih dahulu merukunkan kembali. Dengan cara bagaimana? Mendatangkan keduanya ataupun salah satu, ya. Kemudian berusaha untuk mendamaikan kalau sulit. Kemudian pejabat menginstruksikan kepada pejabat lain yang dalam wilayah tempat tinggal yang bersangkutan atau meminta keterangan pihak lain yang dekat dengan bersangkutan. Jadi sebagai atasan tentunya harus mengumpulkan juga data-data sebelum memutuskan memperbolehkan pengajuan dari perceraian tersebut. Nah, kemudian nanti permintaan izin untuk bercerai diberikan apabila terjadi halnya seperti apa?
Misalkan, satu, tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, alasan yang dikemukakannya itu sah dan benar. Jadi itu harus dicek dan dicek juga ya. Kemudian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, ketika muncul perceraian, tentu nanti diakhiri dengan seperti apa? Ini ada pemberlakuan undang-undang di mana gaji pegawai akibat perceraian itu pembagiannya seperti apa. Nah, kalau ada perceraian terjadi atas kehendak pegawai yang pria, ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan mantan istri dan sepertiga gajinya untuk anak-anaknya. Ya, jadi ini jelas ya aturan ini supaya tidak terjadi perceraian ya, ini diingatkan juga kepada pegawainya. Kemudian yang kedua, apabila pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, setengah gaji itu diserahkan kepada istrinya. Kemudian apabila perceraian terjadi atas kehendak suami istri, maka pembagian gajinya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bercerai. Ya, jadi kalau kedua-duanya memang ingin berpisah, kalau gini nanti akan memunculkan bagaimana pembagian gajinya, ya. Dan yang terakhir, mantan istri berhak atas pembagian gaji walaupun perceraiannya terjadi atas kehendak istri. Kenapa? Ya, ini apabila nanti alasan perceraian tersebut karena dimadu atau kekerasan dalam rumah tangga, suami menjadi penjudi, atau meninggalkan istri selama 2 tahun atau lebih tanpa alasan yang jelas. Baik, di sini kita lihat bahwa pegawai negeri sipil itu akan beristri lebih dari seorang. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menganut asas monogami. Namun, jika dipenuhi dengan syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Pegawai pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dahulu dari pejabatnya. Nah, sedangkan untuk pegawai negeri sipil wanita yang setelah berlakunya peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 ternyata berkedudukan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat, itu akan dijatuhi hukuman berupa pemberian sanksi pemberhentian secara tidak terhormat sebagai pegawai negeri sipil. Teman-teman semua, ternyata di dalam pemerintahan maupun di dalam perusahaan swasta ternyata ada aturannya ya mengenai perkawinan dan perceraian. Teman-teman semua sudah nonton kan tayangan tadi bahwa perkawinan dan perceraian ternyata ada aturan yang diberlakukan kepada pegawainya. Mencintai seseorang tentunya memberikan kita kekuatan, dan dicinta itu memberikan semangat kepada kita. Untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang manajemen maupun ilmu-ilmu perkantoran dan ingin mengetahui tutorial selanjutnya, jangan lupa untuk like, beri komen, subscribe, bunyikan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.